Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ba'd. Waswas syaitan. Yaqulu Mustafa sallallahu alaihi wasallam inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi فيأخذ شعرة من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه أحمد وابن ماجه. Jadi dengan was-was yang seperti itu kadang-kadang menimpa kita pada waktu kita berwudu, kadang-kadang menimpa kita pada waktu kita sembahyang, di mana dengan syaitan akan senantiasa bersama kita di mana saja kita berada. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan goda mereka semuanya, min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan dan juga daripada kiri. Jadi tentu dengan syaitan saat ketika dia bersumpah, dia akan menepati dengan sumpah dan janji-janji yang dijanjikannya. Jadi bagaimana dengan kita boleh menyikapinya? Bagaimana dengan kita boleh menyerahkan diri daripada godaan dan waswasa syaitan? Itu saat ketika dengan kita bergantung dengan zikrullah. Jadi senantiasalah kita dengan zikrullah, senantiasalah kita dalam keadaan suci dan bersih. Al-wudu'u silahul mu'min, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi dengan senjata kita seperti berwudu dalam keadaan suci dan bersih, insyaallah akan terkawal diri kita daripada kejanggalan-kejanggalan hidup, daripada perkara-perkara syubhat. Ya'ti ahadakum, dia datang menemui kita di waktu kita sedang sembahyang, kemudian dia ambil satu helai daripada bulu dubur. Begitu Nabi kita perumpamakan, dia tarik satu helai bulu dubur yang sehingga dengan kita merasa diri kita sudah berhadas. Kita merasa diri kita sudah berhadas. Fala yang sorifanna, maka janganlah sekali-kali dia keluar daripada sembahyangnya hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sehingga dengan kita mendengar bunyi ataupun juga dengan kita mencium bau. Maksud daripada hadis, selama kita tidak yakin ada sesuatu yang keluar daripada hadapan untuk muslimat, ada sesuatu yang keluar daripada belakang untuk semuanya, selama kita tidak yakin ada sesuatu yang keluar daripada dua jalan, selama itu juga dengan kita tidak perlu bimbang dan risau dengan keutuhan wudu taharah yang kita lakukan sebelumnya. Jadi katakan saja waktu kita sedang sembahyang, Allahu Akbar, mungkin waktu kita rukuk, mungkin waktu kita sujud, mungkin waktu kita i'tidal, terasa seperti ada sesuatu yang keluar daripada belakang, terasa seperti ada sesuatu yang keluar daripada qubul, daripada hadapan. Jadi bagaimana kira-kira? Ya tidak mutlak sesuatu yang keluar itu harus banyak, mungkin saja yang keluar tidak lebih daripada angin. Apapun yang terasakan, selama kita tidak yakin itu adalah sesuatu, selama kita tidak yakin ada sesuatu yang keluar, selama itu juga dengan kita tidak wajib untuk memperbaharui wudu. La yang sorifana, jangan dibatalkan, teruskan saja sembahyang kita. Kenapa? Sebab karena kita tidak yakin dalam satu kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan terangkat dengan kebimbangan. Jadi kalau pada waktu dengan kita yakin dalam keadaan suci dan bersih, tadi waktu kita datang kemari dalam keadaan suci dan bersih, sewaktu kita akan melaksanakan salat ad-duha, timbul kebimbangan. Apakah wudu saya masih utuh, masih ada atau sudah batal? Selama tidak yakin kita berhadas, selama itu juga dengan wudu kita masih utuh, boleh saja kita sembahyang pada waktu itu. Satu. Yang kedua, kalau pada waktu kita sedang sembahyang terus terasa seperti angin keluar daripada dubur, mungkin angin, mungkin tidak lebih daripada kesan keringan atau belum, mungkin angin, mungkin tidak lebih daripada perasaan kita saja. Kalau tidak yakin jangan keluar. Tapi kalau sudah bud keluar macam itu jangan tidak yakin. Ustaz, saya masih belum yakin Ustaz. Tapi ini baunya macam mana? Coba tengok dulu siapa yang duduk di kamar kita, duduk sendirian saja, tak ada kawan. Bau Masya Allah tabarakallah hampir 15 menit baru keluar, terpaksa buka tingkap, kipas, buka tingkap, ekon dimatikan. Sebab kalau dengan angin ekon
itu dengan bau akan kekal, akan lekat sampai 15 menit baru habis. Kalau sampai tidak yakin juga tuh tak payah sembahyang, sebab orang itu sudah tidak normal. Jadi ada orang ceritanya dia mandi, ini keluar daripada tajuk. Jadi katanya Tuan Guru, saya nih tahu macam mana yang kali mandi janabah, saya tuh cukup mandi 1 kali. Masuk, mandi, nyalam, keluar, menyalam, keluar. Tuan Guru, macam mana keadaan saya jadi semacam ini? Macam mana keadaan saya seperti ini? Kira-kira sah tak sembahyang saya? Jadi kata Tuan Guru, hang tu tak payah sembahyang. Hang tu sudah jadi orang gila. Ada tak mandi 5-6 kali masih belum yakin lagi. Mandi sudah masuk ke dalam air, menyalam di dalam masih rasa-rasa belum bersih, rasa-rasa masih belum merata. Macam mana nih air? Dimanapun celah-celah lubang yang ada pada tubuh kita yang akan meresap ke dalam. Kalau sampai tidak yakin juga, itu bukannya setakat was-was saja, orang itu sudah tidak sehat pemikirannya. Kata Tuan Guru, tak payah sembahyang, sebab kamu sudah tidak mukallaf lagi. Kenapa? Orang gila yang macam itu. Nah, jadi macam itu juga hakikatnya. Jadi kalau pada itu sudah terkentut, itu tak payah risau atau tak payah bimbang. Bahkan tidak boleh bimbang sebenarnya. Kalau sudah sampai keciuman bau ataupun juga kedengaran bunyi, ini menurut ulama tidak lebih daripada untuk meyakinkan saja. Jadi tidak berarti kalau pada itu tak keciuman bau, tak kedengaran bunyi berarti tidak batal. Jadi misalnya kan kita bisa mengijaz nggak? Boleh mengijaz nggak? Waktu keluarnya kentut, apalagi kalau pada itu kita di depan kawan atau pada itu kita naik kereta. Jadi mau seperti biasa, takut kalau kedengaran. Tapi kita yakin hak kita tuh tak ada bau, cuman bunyi kuat, bau tak ada. Tuh kita sudah boleh pastikan itu sudah terbiasa. Nah, macam mana kita mau kentut dalam kereta? Kalau buhur macam itu tak enak dengan kawan, kurang sedap, dan itu juga hukumnya terlarang. Maka dengan kita keluarkan sedikit seperti itu. Jadi dikredit, dibahas secara berangsur-angsur. Itu bagaimana hukumnya? Jadi saat kalau macam tuh, saat ketika dengan angin keluar daripada dubur saya, pada waktu saya tidak merasa, pada waktu saya tidak mencium dan juga tidak mendengar, berarti tidak batal. Enggak, bukan begitu. Maksud daripada hadis bukan berarti kalau kita tidak dengar, kalau kita tidak mencium berarti tidak batal, tetap batal yang walaupun tidak keciuman bau, yang walaupun tidak kedengaran bunyi. Sebab kadang-kadang ada jenis kentut yang tak ada bunyi dan juga tak ada bau, tapi yakin keluar, itu tetap membatalkan air wudu. Jadi maksud daripada hadis sehingga dia yakin ada sesuatu yang keluar. Cukup. Soalnya kita habiskan hari ini, kita habis zuhur nih, kita habiskan selepas asar. Untuk Imam Syafi'i tadi sudah diberitahukan kita ralat. Kalau setakat menghimbau tentang Imam Syafi'i, bolehlah dalam jangka beberapa menit. Tapi kalau untuk memperkenalkan siapa Imam Syafi'i, sebenarnya itu tidak cukup dalam satu diskusi, tidak cukup dalam 1-2 jam waktu. Kenapa? Yang di bawah daripada Imam Syafi'i pun dia adakan seminar kadang-kadang sampai 2, 3, 4 hari. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu di Perlis itu 3 hari itu tokoh-tokoh dijemput dari mana-mana. Imam Syafi'i kasih waktu 1,5 jam saja. Itu tidak adil, tak boleh. Jadi itu seperti mengkerdilkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sikit saja. Untuk memperkenalkan salah seorang pahlawan pun kadang-kadang seminar sepanjang hari. Imam Syafi'i setengah jam. Masya Allah, tabarakallah. 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasaba ahadukum fi sholati falyaqzim mastata'a fa inna syaitana yadkhul. Apabila menguap salah seorang kamu di waktu sembahyang, hendaklah kamu menahannya sebab syaitan akan masuk. Jangan